Saya tidak mau menggagalkan Anies, saya bilang. Pokoknya Anies saya jamin calon, soal menang, kalah itu nanti, tapi harus calon, saya bilang. Saya taruhannya. Tapi tidak ada perlakuan istimewa, Tidak itu yang ada perlakuan istimewa. Nah, Oh iya, soalnya ada yang nanya juga tadi itu Pak, kenapa Bapak nggak milih ke Pak Anies? Waktu iya. Oh. Nah, saya bilang waktu itu, Mas Dene, tamu itu datang ke rumah saya itu pada bulan April, bulan puasa. Pada waktu itu koalisinya Pak Anies itu Surya Paloh ya, Partai Nasdem, kemudian Partai Demokratnya Pak SBY, Partai PKS. Ini rebutan mencari calon presiden. Nah, Partai Nasdem udah mengatakan kalau wakil presidennya bukan AHY, Nasdem akan keluar dari koalisi. Nah, kalau dia keluar dari koalisi, ini tidak memenuhi syarat untuk daftar. Karena ini kalau Partai Nasdem keluar karena bukan AHY, ini kira-kira hanya tidak sampai 17%. Oh. Nasdem dan PKS. Iya. Cuma kira-kira 13%. Iya. 13% gitu. Iya. Nah, kan tidak bisa daftar. Iya kan? Saya bilang ke Pak Saifu, Pak, lebih baik Anda jaga partai Anda lah agar solid gitu. Sambil bergurau kan. Kenapa? Ya, kalau saya mau ke situ, besok pagi Pak SBY keluar, langsung Anies nggak bisa jadi calon. Iya kan? Nggak bisa jadi calon. Kenapa? Kurang. Nah, sehingga saya bilang, saya sudah bicara ke masyarakat, pemerintah tidak akan menghalangi Anies. Meskipun ada tuduhan, maaf, dari bukan Denny Sumargo nih, ya, Denny Indrayana. Denny Indrayana kan terang-terangan, pemerintah mau menghajar Anies. Saya bilang ke Denny, pemerintah berusaha agar Anies tidak bisa jadi calon. Saya bilang ke Denny waktu itu, Den, kamu jagalah Anies agar dia tidak sampai gagal jadi calon. Saya yang mau jaga dari pemerintah agar dia tidak dihalangi oleh pemerintah. Pokoknya dia harus jadi calon deh, saya yang jamin. Nah, kalau tiba-tiba saya mau ke dia lalu Partai Demokrat keluar, ini tidak memenuhi syarat, kan saya dituduh nyusup. Iya kan? Paham kan? Paham. Oh, Demokrat keluar, Pak Mahfud masuk. Demokrat keluar, kenapa Pak Mahfud masuk? Pasti yang dituduh pemerintah menyusupkan orang agar Anies gagal. Padahal tuduhannya pemerintah sudah dituding akan menggagalkan Anies. Itu sebabnya saya nolak. Saya tidak mau menggagalkan Anies, saya bilang. Pokoknya Anies saya jamin calon, soal menang, kalah itu nanti, tapi harus calon, saya bilang. Saya taruhannya, saya bilang, sama Denny, sama orang-orang. Iya. Dan betul, begitu saya tidak jadi, yang masuk Muhaimin. Demokrat langsung keluar kan, untung Muhaimin punya partai. Sehingga mengganti posisi Demokrat ini suaranya utuh untuk tetap bisa daftar. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Kalau saya yang masuk, habis. Cuma 2 jatuhnya. Habis, dia nggak akan jadi calon. Lalu kita yang dituduh lagi nanti kan, padahal saya salah seorang pembina politik di pemerintahan. Antisipasinya bagus Bapak ya. Nah, iya, saya bilang begitu, Mas Denny, kamu jaga Anies itu. Pokoknya jaga semua agar Anies itu bisa calon dan memenuhi syarat. Saya yang jaga pemerintah agar tidak menghalangi dia. Saya bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala. Saudara-saudara sekalian, memilih seorang pemimpin bukanlah masalah yang sepele dalam Islam. Ini akan menentukan selamat atau tidaknya seseorang, baik dalam kehidupan di dunia, terutama di kehidupan di akhirat nanti. Baik bagi yang memilih, terutama bagi yang dipilih. Jika yang terpilih adalah seorang pemimpin yang adil, maka sabda Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama disebut oleh Rasulullah SAW adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Mengapa? Kalau dalam hadis yang lain dikatakan, Anda membuang duri dari jalan, itu sudah merupakan ibadah, bahkan so'batun min so'batil iman, salah satu cabang dari keimanan atau salah satu bukti keimanan seseorang.
bagaimana dengan seorang pemimpin yang adil, yang berhasil memimpin 280 juta rakyat, membuang duri-duri kehidupan masyarakat, duri-duri rakyat, duri sosial, duri ekonomi, politik, hukum, sehingga membuat seluruh rakyatnya hidup bahagia, sejahtera, lahir batin, dunia sampai dengan akhirat. Pantaslah kalau Allah menjamin pemimpin yang adil itu orang pertama yang akan masuk surga tanpa hisab. Alangkah bahagianya yang memilih pemimpin yang adil, karena yang bersangkutan pun insya Allah akan tertarik masuk ke dalam surga. Namun bayangkan jika yang terpilih itu adalah pemimpin yang zalim. Maka kata Rasulullah SAW, sittatun yadkhuluna an-nar qabla al-hisab bi sittatin. Ada 6 kelompok manusia yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Yang paling pertama juga disebut oleh Rasulullah SAW adalah al-umara bil jur, para pemimpin karena kezalimannya. Bayangkan kalau di dalam sebuah hadis sahih Bukhari diriwayatkan ada seorang wanita akhirnya masuk neraka jahanam hanya karena menzolimi seekor kucing. Bagaimana jika seorang menzolimi seorang manusia? Bagaimana pula kalau yang dizolimi itu bukan hanya seorang manusia, tapi 280 juta rakyat yang dipimpinnya? Lalu mau masuk surga dari pintu yang mana? Bayangkan bagaimana pula nasib orang yang memilih pemimpin yang zalim tersebut. Bukankah besar kemungkinan dia juga akan terseret ke dalam neraka jahanam? Karena itu saudara-saudara sekalian, saya tidak mewakili ormas tertentu, apalagi partai tertentu. Saya berbicara sebagai seorang muslim yang ingin melaksanakan kewajiban tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Demi keselamatan kita semua di dunia dan di yaumil akhir nanti, di saatnya nanti pada tanggal 14 Februari 2024, datanglah saudara ke TPS. Haram saudara golput, karena jelas dari paslon-paslon yang ada, pasti ada satu yang terbaik. Di mana bila kita tidak pilih yang terbaik itu, sama dengan kita memberikan peluang yang tidak baik atau kurang baik kemudian yang terpilih. Setelah saudara berada di bilik suara, mantapkan diri saudara, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, coblos 1. Jangan sampai mencoblos 2 atau 3. Karena kalau itu saudara lakukan, suara saudara akan dinyatakan tidak sah. Supaya surat atau suara saudara sah, maka wajib bagi saudara memilih 1. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.